Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan lagi kajian kita. Ini adalah risalah dari hasil dialog antar organisasi Islam yang juga merupakan satu seminar yang diselenggarakan di Masjid Syuhada Yogyakarta yang diikuti oleh Syiah, Ahmadiyah, NU dan Muhammadiyah. Kini saya sampaikan risalah dari Khairuddin Barus SY, perwakilan dari Ahmadiyah Qadian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para penonton, para pemirsa Kreweng Aji yang berbahagia. Berbeda dengan yang dikemukakan Malik Madani, Khairuddin mengemukakan bahwa untuk memahami Al-Quran dan hadis tidak cukup dengan menguasai bahasa Arab saja dan ilmu alatnya, dan juga tidak bisa mengandalkan otak saja. Betapapun jeniusnya, tapi diperlukan guru yang datang dari Tuhan Yang Maha Esa. Hal ini didasarkan pada ayat La yamassuhu ilal mutahharun. Tidak ada yang dapat menyentuh isi kandungannya Quran kecuali mereka yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata mutahharun diartikan sebagai seseorang yang untuk mencari kesucian itu dengan Allah sendiri yang berkehendak mensucikannya. Hadjrat Mirza Ghulam Ahmad hidup pada tahun 1835 hingga 1908 Masehi adalah orang yang diyakini datang dari Tuhan. Datang dari Tuhan Yang Maha Esa. Kepadanya dibukakan rahasia Al-Quran dan hadis yang sebelumnya sulit dipahami oleh ulama-ulama Islam. Beberapa kriteria untuk menafsirkan Al-Quran menurut Ahmadiyah Qadian adalah: pertama, ayat Quran sendiri satu dengan lainnya saling mendukung. Yang kedua, tafsir dari Nabi suci Muhammad SAW atau sunnah. Yang ketiga, tafsir yang dikemukakan oleh para sahabat Nabi suci Muhammad SAW. Yang keempat, penafsiran dari orang-orang yang disucikan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Yang kelima, disesuaikan dengan logat untuk menghindari penafsiran birokyi. Yang keenam, untuk memahami tatanan rohani perlu memahami tatanan jasmani.
karena keduanya dijadikan oleh Tuhan Yang Maha Esa sejalan. Yang ketujuh, melalui wahyu di balik tirai, bisa disebut mimpi yang baik, atau melalui malaikat. Saudara-saudara para pemirsa Kreweng Aji Channel yang berbahagia, penerapan penafsiran Al-Quran dan hadis di kalangan Ahmadiyah Qadian ini dicontohkan di dalam menafsiri Quran suci surat Al-Baqarah ayat 285 yang menurut mereka terdapat 4 masalah yang mendasar berkenaan dengan arkanul Islam. Yang pertama, iman billah. Setiap orang Islam mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi kenyataannya mereka pergi ke kuburan-kuburan atau tempat-tempat keramat lainnya untuk minta syafaat supaya Allah Ta'ala meluluskan hajat mereka. Ada kalanya orang Islam menganggap bahwa Allah Ta'ala itu sama dengan satpam yang mengawalnya tidur di malam hari. Ada pula orang Islam yang menganggap Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sebagai jongosnya yang hanya membutuhkan bantuan Allah dikala mereka gagal dalam usahanya. Sedangkan menurut Ahmadiyah Qadian, sebagaimana ajaran Hadjrat Mirza Ghulam Ahmad yang termaktub di dalam kitab-kitab beliau yang pada pokoknya menyatakan bahwa beriman kepada Allah menuntut adanya aktivitas manusia untuk mendekat dengan usaha sekuat-kuatnya kepadanya melalui jalan yang ditunjuknya pula. Yang kedua, iman bil malaikah. Para mufassir telah menulis di dalam tafsir mereka bahwa malaikat itu juga yang berdosa. Saya ulangi lagi, para mufassir telah menulis di dalam tafsir mereka bahwa malaikat ada juga yang berdosa. Menurut Ahmadiyah Qadian, ini sungguh bertentangan dengan Quran suci surat At-Tahrim surat 66 ayat 6 yang menyatakan bahwa mereka para malaikat itu tidak pernah mendurhaka kepada Allah Ta'ala dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan kepada mereka. Hadjrat Mirza Ghulam Ahmad berpendapat bahwa malaikat itu merupakan perantara dalam melaksanakan pendidikan lahir maupun batin. Malaikat mempunyai perhubungan sendiri-sendiri dengan berbagai badan langit. Ada yang dengan kemampuannya yang khas mereka menggerakkan angin. Ada yang menyebabkan turunnya hujan dan lain-lain. Yang ketiga, iman bil kutub. Para mufasir telah menulis di dalam tafsir mereka tentang adanya ayat Quran yang mansukh. Hadjrat Mirza Ghulam Ahmad menegaskan bahwa di dalam Quran suci tidak ada satu ayat pun yang mansukh.
bahwa yang dimaksud oleh Quran suci surat Al-Baqarah ayat 106 bukanlah ayat Al-Quran, melainkan syariat Yahudi. Yang keempat, iman bir-Rasul. Para mufassir memasukkan dongeng-dongeng dalam tafsirnya, misalnya dongeng tentang Nabi Yusuf jatuh cinta kepada Zulaika yang notaben tuannya. Menurut Ahmadiyah Qadian, hal ini suatu penghinaan kepada Nabi Allah dan harus dibuang. Ada lagi dongeng-dongeng tentang Adam alaihissalam dan Siti Hawa berbuat dosa, yaitu melanggar perintah Allah Ta'ala tatkala mereka di dalam surga, karena mereka telah memakan buah kuldi, sehingga keduanya dilemparkan ke dunia ini. Menurut Ahmadiyah Qadian, Al-Quran tidak menerangkan pelanggaran Adam dan istrinya itu. Di akhir pemaparannya, Khairuddin agaknya juga menyepakati pendapat Abdurrahim tentang perlunya pembaharuan di dalam penafsiran sesuai tuntutan zaman. Al-Quran menyatakan dirinya sebagai tibyanan likulliya syai'in dan juga sebagai kitabum maknun. Saya ulang lagi, sebagai kitabum maknun, yakni banyak rahasia-rahasia Al-Quran yang tersembunyi dan dia akan muncul sesuai dengan kebutuhan zamannya. Demikian pemaparan dari Khairuddin. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekilapan saya di dalam menyampaikan risalah ini. Akhir kata, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.